Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai seri kelima tentang HTML, yaitu kita akan membahas mengenai tentang heading dan paragraf. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang struktur HTML, di mana untuk membuat suatu struktur HTML itu di Sublime Text kalian gampang sekali. Tinggal kalian ketik HTML, lalu pencet atau tekan tombol tab, lalu maka akan tampil struktur HTML-nya. Lalu apa hubungannya heading dan paragraf pada struktur HTML? Nah, untuk struktur HTML itu adalah aturan penulisannya. Jadi, sebelum kita membuat heading dan paragraf, itu kita harus buat aturan penulisannya dulu atau struktur HTML-nya dulu. Nah, selanjutnya, apa itu heading? Heading atau biasa disebut juga penjudulan. Heading itu digunakan untuk memberikan penjudulan pada suatu teks dokumen. Bayangkan sebuah buku yang memiliki daftar isi ya. Jadi contohnya itu seperti ini. Contoh heading. Misalnya ada bab 1 itu pendahuluan, lalu ada bab 2 pembahasan, dan diikuti dengan teks-teks yang lebih kecilnya, yaitu ada paragraf, ada juga bagian terkecilnya 1.1 latar belakang. Nah, itu adalah heading. Lalu gimana sih penggunaan untuk tag heading itu? Nah, untuk penggunaan tag heading itu terbagi menjadi 6. Ada H1 sampai H6. Semakin besar angkanya itu maka tulisannya semakin kecil. Kalau angkanya semakin kecil, maka hurufnya atau tulisannya itu akan menjadi besar. Contoh penggunaannya itu heading, misalnya bab 1 H1, lalu diisi bab 1 pendahuluan dan tag penutup. Itu adalah cara menggunakan tag heading. Selanjutnya di sini kita akan ada paragraf. Jadi paragraf itu berfungsi untuk membuat tulisan teks paragraf. Teks paragraf ini itu ditandai dengan huruf P. Nah, ini adalah bagaimana kita menulis suatu paragraf ya. Kita akan coba langsung praktek saja ke Sublime Text dan membuat file baru HTML. Pertama-tama kalian buka dulu file atau buka aplikasi Sublime Text-nya. Di sini kalian di close saja, lalu buat file baru, Ctrl N, lalu Ctrl S. Pastikan sudah ada di dalam folder tutorial HTML. Selanjutnya di sini untuk nama filenya itu kita buat heading underscore dan underscore paragraf titik HTML. Jadi wajib titik HTML itu agar program kita adalah file HTML. Selanjutnya langsung disimpan saja atau save. Nah, pada sebelumnya kita sudah bagaimana menulis atau membuat struktur HTML. Caranya ketik HTML lalu tab, maka akan tampil struktur HTML-nya. Untuk di title itu kalian bisa ketikkan selamat datang aja deh, selamat datang. Nah, sekarang kita akan coba membuat heading terlebih dahulu. Jadi tadi heading itu terbagi menjadi 6, H1 sampai H6. Kita akan coba menggunakan H1 dulu. H1. Jadi untuk menampilkan di web browser itu wajib ada di dalam atau di antara body ini. Berarti di tengah-tengah sini kita isi H1 tab membuat, atau ini heading 1 aja deh, heading 1. Selanjutnya kita akan coba membuat heading 2 sampai heading 6. Lalu kita coba simpan, coba jalankan open in browser. Nah, kira-kira nanti tampilnya kayak gini ya. Tampilannya heading 1 sampai heading 6 itu ada perbedaannya. Jadi semakin kecil angkanya, maka hurufnya itu atau tulisannya itu semakin besar. Itu ya, sampai sini kira-kira paham ya. Selanjutnya kita akan coba membuat paragraf, atau kita akan coba perbedaan teks biasa dengan teks paragraf. Nanti di sini kita untuk membuat suatu paragraf
Berarti kita menggunakan tag P. Lalu tab di sini tulisnya misalnya mengenal paragraf 1. Lalu kita buat lagi sebanyak paragrafnya 2 kali. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Coba kita simpan, lalu dijalankan atau di reload, maka akan tampilnya seperti ini. Mengenal paragraf 1, mengenal paragraf 2. Coba kita bandingkan paragraf dengan teks biasa. Jadi di sini kita akan langsung aja nih ya, ketik mengenal paragraf 1, lalu mengenal paragraf 2. Kalau sudah, coba kalian simpan, lalu dijalankan. Di reload. Nah, maka akan tampil seperti ini ya, untuk teks biasa, tanpa paragraf. Jadi perbedaannya itu, kalau kita tidak menggunakan paragraf, maka tulisannya itu akan mengikuti atau mengisi yang kosong di sebelah kanannya. Maka hasilnya menjadi satu baris. Kalau kita menggunakan paragraf, maka akan menjadi 2 baris. Jadi seakan-akan dia itu kelompoknya paragraf ini gitu, bro. Selanjutnya kelompoknya paragraf kedua. Nah, itu adalah penggunaan dari paragraf. Selanjutnya, gimana caranya agar teks biasa tapi bisa ke bawah? Nah, untuk biar ke bawah atau garis baru, kita bisa menggunakan tag namanya tag BR. Tag BR lalu tab. Kalau sudah disimpan, maka ini akan otomatis yang paragraf mengenal paragraf 2-nya itu akan ke bawah. Nah, ini. Kira-kira sampai sini paham ya? Masuk akal ya untuk pelajaran heading dan paragraf. Ya, jika kalian ada pertanyaan mengenai tentang heading dan paragraf, bisa ditanyakan di grup WA ataupun di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.